Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kehadiran kita pada pertemuan kelima, pertemuan terakhir di bahan aksi puasa pembangunan nasional 2024. Terima kasih untuk kehadiran kita yang setia dari pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Juga ada yang mungkin mengikutinya tidak utuh, ya tidak apa-apa. Kalau ingin memahami prosesnya bisa dibuka di YouTube saya itu. Sengaja memang saya rekam mungkin dengan literasi digital atau katekese digital yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya pada era sekarang ini. Ya kita bisa mengulang itu kembali bahwa permenungan kita untuk bahan katekese kita itu tiada terasa. Dan puji Tuhan, Tuhan yang mengatur pas waktunya. Walaupun agenda hari ini saya ada dua. Yang pertama ada kegiatan latihan kur, kemudian yang kedua itu kebetulan umat di lingkungan saya tinggal di sana tuh ada yang meninggal kemarin tuh. Jadi ada misa hari kedua, tetapi ibadat sabda hari kedua ya. Tetapi tetap saya utamakan ini karena memang bahan katekese aksi puasa pembangunan pertemuan kelima ini adalah pertemuan puncak dalam menyongsong, bukan lagi menyongsong, kita sudah memasuki pekan suci ya. Jadi ya puji Tuhan kita pada hari Selasa ini kita isi dengan ya puncak pertemuan kelima bahan aksi puasa pembangunan pada pekan suci. Minggu Palma, kemudian ya memang terkadang orang mengatakan Senin, Selasa, Rabu itu dalam pekan suci. Ya disebut juga hari-hari pekan suci. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu itu diisi dengan ya bisa ibadat sabda bersama, bisa misa harian ya. Dan pada hari Rabu ini ya biasanya besok itu para imam di Kuskupan Agung Pontianak itu akan rekoleksi satu hari, kemudian ada ya pemberkatan minyak-minyak ya. Minyak krisma, minyak pengurapan orang sakit, minyak untuk baptis ya, biasa sesudah baptis itu diurapi oleh minyak ya, biasa disebut minyak krisma itu ya. Minyak-minyak itu ya digunakan sebagai ya tanda rahmat ilahi dan uskup akan memberkatinya. Maka kalau ada kesempatan besok di katedral itu sekitar jam 5 atau jam 6 ya. Biasanya di situ ada ya ibadat atau misa yang dikhususkan untuk ya pemberkatan minyak-minyak itu oleh Bapak Uskup. Dan tiada terasa kita akan masuk ke Trihari Suci. Dan seperti yang saya sampaikan atau yang kita ketahui dan yang telah disampaikan gereja bahwa Trihari Suci itu bukan dihitung dari Kamis Putihnya. Sebenarnya Trihari Suci itu Jumat Agung, Sabtu Suci atau malam Paskah itu dan Hari Raya Paskah. Memang banyak di antara kita itu menganggap Kamis Putih. Kamis Putih itu satu rangkaian dengan Jumat Agung. Jadi Kamis Putih dan Jumat Agung itu di Trihari Sucinya adalah Jumat Agung. Ya. Kemudian malam Paskah atau Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi ya. Kemudian Hari Raya Paskah. Ya, Minggu Paskah. Nah, itu yang disebut dengan Trihari Suci. Lalu pekan suci itu atau dimulai dari Minggu Palma ya. Dan itu adalah merayakan peristiwa kisah sengsara Yesus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika ada pengantar dari Bu Tarno, Bu tidak ada ya, bisa langsung. Mari kita membuka dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 26. Nomor 26. Ya. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau
perkenankan pesta bersamamu, keliling meja altarmu, dalam ekaristi. Mari kita mengikat cinta dalam perjamuan satu dengan Tuhan. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau perkenankan pesta bersamamu, keliling meja altarmu, dalam ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus wilayah 2, Paroki Bunda Maria Jeruju, Keuskupan Agung Pontianak. Tibalah saatnya kita mengakhiri bahan aksi puasa pembangunan kita, katekese kita untuk masa Prapaskah ini dengan pertemuan terakhir, pertemuan kelima. Kita akan berjumpa lagi pada Prapaskah 2025 untuk mendalami lagi bahan permenungan pada tahun depan. Tetapi pada tahun ini pertemuannya ada 5 kali secara nasional. Dan pertemuan kelima ini adalah ekonomi solidaritas sosial dengan yang rentan demi martabat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tujuan dari pertemuan kelima ini atau ekonomi solidaritas sosial dengan yang rentan demi martabat manusia adalah mengembangkan bentuk-bentuk solidaritas dengan yang termiskin dan berkebutuhan khusus yang melampaui dharma hanya berupa bantuan karitatif, yakni mengembangkan mekanisme untuk memberdayakan mereka hingga bisa ikut serta dalam kehidupan ekonomi dan terhindar dari perdagangan manusia atau perbudakan. Nah, ini adalah salah satu dari 5 kejahatan extraordinary crime. Ya, salah satunya adalah trafficking, perdagangan manusia. Dan kita mendengar berita baik di media cetak, media sosial, media internet bahwa banyak mahasiswa kita itu adalah korban trafficking. Dijanjikan beasiswa di luar negeri, rupanya di sana dijadikan buruh, ya, menjadi buruh kasar, dan bahkan ya janji pendidikan yang akan diberikan oleh lembaga di negara setempat itu hanyalah angan-angan belaka. Tapi karena gengsi mungkin ya banyak tidak terungkap dan akhirnya terungkap pada masa sekarang. Jadi hati-hati juga menyekolahkan anak dengan gratis di negara-negara tertentu yang menjanjikan pendidikan gratis, karena di sana ya hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di tanah sendiri, ya kan? Kata pepatah kan? Karena apa? Mungkin di sana kalau sampai terjadi seperti itu bisa menjadi gelandangan di sana. Karena saking malunya mau pulang ke sini, ya. Saya ingat seorang teman saya sudah mendiang, ya, sudah meninggal. Ya, kalau dihitung masih kerabat saya, masih sepupu kan. Memang umurnya di bawah saya. Jadi ketika dia berkuliah salah menekan aplikasi, lalu pergilah dia ke Amerika. Karena gengsi,
Dan bapaknya juga sudah almarhum. Bapaknya bilang anaknya kuliah di Amerika, ngambil S2. Ya kami bahagia dan gembira kan. Setelah dia pulang, saya heran juga, masih muda, rambutnya cepat rontok begitu. Ya. Anaknya cerdas dan pintar memang dari SD, SMP, SMA. Ya. Setelah itu saya bertanya, karena dia jujur, apa kerjamu di Amerika? Rupanya menjadi jongos atau pembantu chef. Ya. Bersih-bersihkan wajan, sendok kan begitu. Selama hampir setahun tuh. Mana sempat mau kuliah katanya. Loh, saya pikir kuliah enggak katanya. Kalau udah kena musim dingin, sangat dingin. Dan orang di sana cueknya minta ampun. Mana dia mau peduli urusan kita? Ya kan, karena ya udah berbeda bahasa, berbeda ras. Makanya jangan berpikir ya hujan emas di negeri orang, lalu hujan batu di negeri sendiri, lalu mau merantau ke sana. Sama juga dengan yang ya bekerja menjadi, mohon maaf, TKI, TKW, ya kan. Saya ingat sepupu saya tuh disembunyikan di dalam kardus. Ya. Dia tanpa permisi dari rumah saya kemana? Rupa tinggal mau kerja di Malaysia. Di sana lewat mana? Lewat jalur tikus. Jadi kalau ada pemeriksaan dia dimasukkan dalam kardus katanya. Ya, di sana diupah ya ala kadarnya. Karena ringgit atau kurs mata uang ya jadi kayaknya tinggi. Ditukar di mata uang kita. Ya. Udah banyak seperti itu. Ya. Sama juga dengan kakak sepupu saya dulu itu. Ya. Di sini sih bagus agennya. Rupanya di sana tidak diurus urusan pekerjaannya. Kan harus ada kontrak. Di sana main tinggal saja. Rupa mereka hanya jadi penyalur jasa saja di sini, antar orang itu ke lembaga pekerja di sana. Di sana itu ya antara visa untuk libur, visa izin tempat tinggal dan bekerja beda. Ya, syukurlah ya. Ketika kakak sepupu saya dapat majikan yang baik, itu diurus ulang. Ya kan? Jadi banyak kita tuh tertipu. Apalagi kalau pulang kampung yang kerja-kerja Malaysia tuh gayanya bawa tas tarik. Ya kan? Dandanan menor, tas tarik. Naik bis tas tarik. Waduh. Tas bandara nanti belepek kena becek baru tahu rasa kan. Orang dah tahu, wah ini pulang dari Malai ini kan. Bibir, wah kacamata, celana jeans. Ya kan, pokoknya hak tinggi, high heel, tas tarik, tak apa isinya. Kalau sukses enggak apa-apa. Kalau sukses, ya kan. Nah ini, ya. Ada lagi waktu itu kan kerja di sana, ya ditipu, ya. Karena jatuh cinta di sana dapat anak 2, pulang ke sini, akhirnya si penipu itu rupanya penjahat. Di penjara di sana. Banyak kasus-kasus itu ya. Dan itu juga harus menjadi tanda tanya besar. Ya. Jadi jangan menitipkan anak sembarang-sembarang atau menitipkan keluarga. Ya. Jangankan perdagangan antar negara, perdagangan antar pulau terjadi juga. Ya. Kita tahu kan beberapa kali orang di Jakarta ya, puluhan orang dikunci ya kan, kerjanya tidak bisa lihat. Jangankan ke gereja, keluar rumah tidak boleh, ya kan? Di kerangkeng, kerjanya ya seperti, ya itu, dikasih makan sih, tapi ya makan ala kadarnya. Kalau keluar dicambuk, ya, ya karena tadi mau cari pedagang apa namanya pebisnis pedagang itu kan mau cari ya pekerja yang murah. Ya meninggal, ada yang meninggal karena sakit dan sebagainya. Nah ini juga harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk ya memahami pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tahu. Paus Fransiskus dalam beberapa seruan apostolik dan ensikliknya memperlihatkan keprihatinannya seperti kesenjangan sosial ekonomi
Ada segelintir orang memiliki kekayaan besar sekali, sementara sebagian besar orang berada semakin jauh dari kesejahteraan. Sebabnya adalah hasil dari ideologi yang memperhatikan otonomi pasar mutlak dan spekulasi finansial. Paulus menyatakan bahwa dalam sistem ini, yang cenderung melahap segala sesuatu demi peningkatan laba, apapun yang rapuh, seperti lingkungan hidup tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan pasar yang didewakan, yang menjadi aturan tunggal, tidak kepada sistem finansial yang menguasai bukannya melayani. Ya. Itu artikel dari EG 56 ya. Akar masalahnya adalah penolakan terhadap etika dan penolakan terhadap Allah. Etika dianggap kontradiktif, terlalu manusiawi karena membuat uang dan kekuasaan menjadi relatif. Etika dirasa sebagai ancaman karena mengutuk manipulasi dan degradasi pribadi manusia. Sesungguhnya etika mengarah kepada Allah yang meminta tanggapan berkomitmen yang ada di luar kategori-kategori pasar. Dia memanggil manusia kepada perwujudan diri yang penuh dan pembebasan dari segala bentuk perbudakan. Paulus mendorong para ahli keuangan dan para pemimpin politik untuk merenungkan kata-kata sebuah kebijakan kuno. Tidak berbagi kekayaan dengan kaum papa adalah mencuri dari mereka dan mengambil mata pencarian mereka. Bukan harta benda kita sendiri yang kita genggam, melainkan milik mereka. Ia juga mengingatkan uang harus melayani, bukan menguasai. Ya. EG ya, artikel 57. Mari kita perdalam catatan ini dalam pertemuan hari ini.